Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Atika Rahayu, NIM 201020507. Saya akan menjelaskan materi bagian alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, kemudian sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai-nilai yang demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila yaitu: 1. Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Alinea keempat yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi dan demokrasi. Yang kedua, Republik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Republik berarti Respublika, yang artinya negara untuk kepentingan umum. Yang ketiga, negara berdasar atas hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara hukum Indonesia menganut hukum arti luas atau material. Kemudian, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feudal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur atau logika dan patut atau keadilan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Ada dua analisir lagi dari tradisi demokrasi yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak raja untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akal teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanyalah Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab.
Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokratif partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik, model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lainnya sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu periode pertama, 2, 3, dan 4. Yang pertama, masa Republik Indonesia I dari 1945 sampai 1959, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang B, masa Republik Indonesia yang kedua dari 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia yang ketiga tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV dari 1958 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia yang ketiga. Demikianlah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Primasari, NIM 2010205028. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan, atau sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pertama ada periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer, yang menonjolkan peranan parlemen beserta partai-partai pada masa ini. Kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk domisili partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama akan menjadi kendor. Yang kedua ada periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekret Presiden. Dekret Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai hal tersebut. Di Indonesia pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS-MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Yang terakhir ada periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pada masa ini, pasca partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi pemilu memang demikian. Namun, pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasar pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan perkataan lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi dilakukan secara formal, informal, dan non-formal. Pendidikan demokrasi secara formal yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi, presentasi, dan studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Pendidikan demokrasi secara informal yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun di masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Langsung dapat dirasakan hasilnya. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Demikianlah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asdamayanti dengan NIM 20 10 20 50 14. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nada Afrima Sari. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Untuk memahami dinamika dan tantangan yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan dari sistem vertikal, hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbang antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang 1945, kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampang aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan yang ada di negara kita.
yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.